Selamat siang semuanya. Nama saya Kristiadi Senjaya, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kridatama Bandung, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotesis pasar efisien. Konsep efisiensi pasar menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi di pasar dalam pembentukan harga keseimbangan yang baru. Dari sudut pandang pengalokasian aset, efisiensi diartikan sebagai suatu kondisi di mana aset-aset yang ada telah teralokasikan dengan optimal. Efisiensi seringkali diartikan dalam kalimat tidak seorang pun investor bisa mengambil untung dari pasar, atau sering diistilahkan no one can beat the market. Informasi akuntansi berpengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan investasi. Dalam pasar efisiensi, harga saham dapat mencerminkan informasi yang tersedia. Di antaranya adalah laporan tahunan perusahaan, kedua pembagian dividen, ketiga pemecahan saham, keempat laporan para analis pasar modal. Tiga faktor yang mempengaruhi kandungan informasi dari suatu pengumuman informasi perusahaan. Ekspektasi pasar terhadap kandungan dan timing dari pengumuman informasi perusahaan. Berarti semakin besar tingkat ketidakpastian, maka semakin besar pula potensi terjadinya revisi terhadap harga-harga sekuritas. Yang kedua, implikasi dari pengumuman laba terhadap distribusi return sekuritas di masa depan. Yang berarti semakin besar revisi yang berhubungan dengan aliran kas yang diharapkan, semakin besar pula implikasi revaluasi harga sekuritas terhadap pengumuman tersebut. Yang ketiga, kredibilitas sumber informasi. Semakin kredibel suatu sumber pengumuman informasi, semakin besar pula implikasi revaluasi terhadap pengumuman informasi. Ada empat ciri pasar efisien. Yang pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimisasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi, dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Yang ketiga, informasi diperoleh dalam bentuk acak. Dalam arti, setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Yang keempat, investor bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Efisiensi pasar itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga di sekuritas tercermin secara penuh dari informasi masa lalu. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan. Efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat apabila harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang tidak terpublikasikan. Pasar efisiensi bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Terus anomali pasar.
Anomali di sini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada artinya. Suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor memungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Seperti contoh, di musim corona seperti ini, saham-saham perusahaan yang mengeluarkan produk kesehatan seperti vitamin C, hand sanitizer seperti dan sebagainya itu akan meningkat tajam harga sahamnya dikarenakan suatu kejadian yang tidak biasa terjadi. Untuk pengujian efisiensi pasar, pengujian bentuk lemah dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap pendugaan return untuk melihat seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Hipotesis untuk penguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak. Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak, maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah acak yang independen. Sedangkan untuk pengujian bentuk setengah kuat, jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Pengujian bentuk kuat atau pengujian terhadap informasi private yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi private yang tidak terrefleksi di harga sekuritas. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan adalah return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Implikasi pasar efisien. Investor yang tidak percaya dengan pasar efisien akan cenderung melakukan strategi perdagangan aktif untuk memperoleh return lebih tinggi dibanding sesama investor lainnya. Untuk menganalisis dan menilai saham dengan tepat, investor dapat menggunakan analisis teknikal, fundamental, atau gabungan keduanya. Sedangkan investor yang yakin dengan kebenaran konsep pasar efisien, investor akan cenderung menggunakan strategi investasi pasif. Di sini, investor percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham. Oleh karena itu, investor tidak akan berusaha secara aktif melakukan tindakan perdagangan saham yang bisa memberikan abnormal return. Dalam strategi beli dan tahan, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya selama beberapa waktu. Meski demikian, hal ini bermakna investor tidak melakukan apa-apa. Secara rasional, investor akan menyeleksi saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolionya dan juga melakukan penyesuaian jika resiko portofolio mengalami perubahan melebihi toleransinya. Sedangkan strategi kedua dilakukan investor dengan berusaha membentuk portofolio yang mempunyai kinerja indeks pasar. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.